Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita berupa nikmat kesehatan dan kesempatan seraya bisa hadir pada pertemuan kali ini di kelas yang berbahagia. Salawat dan salam tentunya anak-anak sekalian tidak pernah kita lupakan. Kita hadiahkan kepada ruh baginda Sayyidil Mursalin, penghulu segala alam, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan lafaz Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tanpa memperpanjang kalam, pada pertemuan kali ini di kelas ini Bapak akan menyampaikan materi pertemuan kita, yaitu iman kepada malaikat Allah. Pada pembahasan materi iman kepada malaikat Allah ini ada 2 kali pertemuan. Dan pada saat ini kita masuk pada sesi pertemuan yang pertama. Pada pertemuan yang pertama ini kita akan membahas tentang siapakah malaikat itu. Siapa malaikat itu, apa saja sifat-sifatnya. Itu yang perlu kita kenal. Tentunya tujuan kita mempelajari ini adalah agar kita dapat lebih memahami dan meyakini bahwasanya malaikat itu adalah hambanya Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya itu harus kita imani. Tanpa memperpanjang kalam, sebelumnya Bapak sudah memberikan lembaran kertas APS ini berupa materi kajian kita pada pertemuan kali ini. Silahkan anak-anak melihat terlebih dahulu materi pertama, yaitu naskah renung kallah. Bapak berharap salah satu di antara kalian ada yang mau membacakan materi tersebut. Materi renung kallah ini itu berjumlah 3 paragraf. Apakah sudah nampak anak-anak sekalian? Bapak ingin salah satu di antara kalian membaca 2 paragraf saja, paragraf pertama dan paragraf kedua. Siapakah di sini yang ingin membaca? Saya Pak, tahukah kalian bahwa malaikat telah bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah hendak menciptakan manusia, malaikat bertanya, apakah engkau akan menciptakan makhluk yang berdaya, wajahnya manusia menunjukkan darah, sementara kami senantiasa bertasbih dan memuji. Allah Subhanahu wa taala menjawab, aku lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Quran surah Al-Baqarah ayat 2. Menurut ketebakan manusia, jadi malaikat itu bukan makhluk khayalan, melainkan makhluk dengan ada. Baiklah, untuk satu orang lagi boleh membacakan satu paragraf lagi kepada adik-adik lihat. Para malaikat merupakan makhluk yang berbeda dengan kita. Mereka makhluk yang diciptakan dari cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka memiliki sifat sangat taat dalam menjalankan perintahnya dan tidak pernah ingkar sedikit pun. Mereka adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Mereka sangat senang dan cinta kepada manusia yang berbuat mulia. Maukah kalian jadi manusia yang dicintai Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat-malaikatnya? Baiklah, terima kasih kepada kedua adik-adik sekalian yang sudah membacakan materi renung kallah ini ya. Adakah di antara kalian yang ingin menyimpulkan materi ini? Saya Pak, malaikat adalah makhluk ciptaan Allah yang sangat mulia dan sangat patut terhadap perintah Allah. Malaikat itu sudah ada sebelum adanya alam semesta ini. Kemudian malaikat itu sangat mencintai manusia-manusia yang beriman. Jadi dapat disimpulkan malaikat itu ada. Betul tidak? Pak. Malaikat itu adalah makhluk ciptaan Allah. Betul tidak? Pak.
Dan makhluk ciptaan Allah ini, yaitu malaikat, itu diciptakan dari cahaya, dan dia termasuk makhluk yang gaib, tidak bisa nampak oleh mata secara langsung. Bahkan melalui batin pun kita tidak bisa melihat makhluk tersebut. Wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu seperti apa bentuk fisik daripada seorang malaikat. Kemudian Allah beserta malaikatnya itu sangat mencintai manusia. Manusia yang seperti apa? Yaitu manusia yang beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengerjakan kebajikan dalam kehidupannya sehari-hari. Baiklah, di sini Bapak akan melanjutkan materi. Aku lebih mengenal siapakah malaikat itu, tentunya harus lebih jauh dikenal, lebih jauh pemahaman kita terhadap malaikat. Tentunya seraya malaikat itu adalah ciptaan Allah, mempercayai malaikat itu adalah salah satu rukun iman kita sebagai seorang muslim. Dia termasuk pada rukun iman yang kedua di antara 6 rukun iman. Rukun iman yang pertama adalah iman kepada Allah, dan yang kedua adalah iman kepada malaikat, dan yang ketiga iman kepada kitab-kitab, yang keempat iman kepada rasul-rasul, yang kelima iman kepada takdir atau qada yang baik dan buruk, yang terakhir adalah iman kepada hari kiamat. Semua hal ini adalah hal yang gaib, kecuali kitab dan rasul, karena kita sudah ada kitab Al-Quran dan Rasul juga sudah ada sebelum kehidupan kita di zaman-zaman dahulu. Dan kita harus mengimani rukun iman yang kedua, yaitu percaya dan yakin bahwasanya malaikat Allah itu ada. Seraya Bapak di sini menyampaikan dalil Al-Quran, seraya artinya dalam surah Al-Anbiya ayat 19, dan malaikat-malaikat yang di sisinya, yaitu Allah, tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya dan tidak pula merasa letih. Dari ayat tersebut dapat anak-anak sekalian pahami bahwasanya malaikat itu bersama Allah, dekat dengan Allah. Untuk lebih jauh mengenal malaikat, tentunya kita harus mengenal sifat dan perilakunya. Begitu juga dalam kehidupan kita sehari-hari, kita harus, ketika kita berteman, tentunya kita harus mengenal sifat dan perilaku teman kita. Tidak hanya memandang fisik luarnya saja untuk berteman, tentunya kita harus memahami sifat dan perilakunya. Betul tidak anak sekalian? Betul. Kalau sifatnya jelek, apakah kalian masih mau berteman dengan orang tersebut? Tidak. Seperti itulah, untuk mengenal seorang harus kenal dengan sifat dan perilaku. Malaikat juga harus dikenal melalui sifat dan perilakunya. Adapun sifat dan perilaku malaikat sudah ada tertera dalam materi kita di kertas yang sudah Bapak bagikan kepada kalian. Adapun penjelasannya akan Bapak jelaskan. Yang pertama itu, daripada sifat dan perilaku malaikat adalah selalu patuh kepada Allah dan tidak berbuat maksiat. Artinya adalah manusia dan malaikat itu berbeda. Manusia itu selalu berbuat kesalahan ataupun kemaksiatan dalam kehidupannya, berbeda seperti malaikat. Malaikat itu adalah makhluk yang sangat patuh dan tidak pernah berbuat maksiat. Di sini anak-anak sekalian sudah mengetahui kan perbedaan manusia dan malaikat? Sudah kan? Yang kedua adalah malaikat itu berubah wujud sesuai kehendak Allah. Hal ini diambil atau sumbernya itu diambil dari salah satu hadis riwayat Umar bin Khattab yang menjelaskan bahwasanya datang seorang laki-laki ke hadapan Rasulullah. Ketika itu kami, kata Umar, sedang berkumpul dengan Rasulullah. Orang tersebut berpakaian putih.
berambut hitam, orangnya tampan, tapi dia tidak ada sedikit pun bekas musafir. Seraya orang itu sudah pergi dari hadapan Rasulullah, Rasulullah mengatakan orang tersebut adalah malaikat Jibril. Sehingga di sini dapat anak-anak sekalian pahami bahwasanya malaikat Jibril itu bisa berubah bentuk sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga itu malaikat tidak makan dan tidak minum. Ini adalah pokok yang paling penting harus dikenal. Malaikat itu tidak seperti Bang Ilham ya. Kalau anak Ilham, abang Ilham ini misalnya makan minum, berarti malaikat itu tidak makan minum. Itulah perbedaannya. Dan itu harus dikenal. Kemudian yang keempat itu malaikat tidak memiliki jenis kelamin. Kok tidak memiliki jenis kelamin? Pasti kalian heran tidak kan? Malaikat itu tidak memiliki jenis kelamin, berbeda dengan manusia. Manusia itu memiliki dua jenis. Yang pertama laki-laki dan perempuan. Betul tidak? Kalian laki-laki atau perempuan? Berbeda dengan malaikat. Malaikat itu tidak memiliki jenis kelamin. Jadi kita tidak tahu dia malaikat tersebut. Kita tidak tahu bahwasanya malaikat itu laki-laki atau perempuan. Ini salah satu sifat yang harus kita pahami dari malaikat. Kemudian yang kelima adalah malaikat tidak pernah letih dalam beribadah. Artinya berbeda dengan manusia. Kita sholat itu cuma 5 rakaat sudah capek, betul kan? Sudah capek kali. Kalau malaikat itu beribadah itu beribu-ribu tahun. Sehingga termasuklah sifat malaikat itu adalah hamba Allah yang sangat suka beribadah, tidak henti ibadah, tidak capek, tidak capek. Yang keenam itu malaikat sedang mencari dan mengelilingi majelis zikir. Seperti sekarang ini kita lagi belajar. Malaikat itu ada di atas kepala kalian, memilih di antara kalian siapa yang paling serius membaca, paling serius memahami materi ini, paling serius mendengarkan Bapak menjelaskan materi ini. Seraya mereka mendoakan kepada Allah, ya Allah, berikanlah ilmu yang berkah terhadap anak ini. Dan itu harus kita yakini bahwa saat sekarang ini malaikat itu sudah sedang ada di atas kepala kalian, melindungi kita. Kemudian yang ketujuh adalah malaikat berdoa bagi hamba yang duduk menunggu salat berjamaah. Kita contohkan saya salat Jumat. Kita cepat datang ke masjid. Kita duduk. Sebenarnya malaikat itu ada di atas. Itu merupakan sifat-sifat dan perilaku malaikat yang sudah Bapak jelaskan. Baiklah, seraya apakah di sini ada yang masih tidak paham mengenai sifat siapa malaikat itu kan? Apakah sudah paham atau tidak? Paham semuanya? Kalau ada yang kurang paham, adakah yang ingin bertanya? Tidak ada yang ingin bertanya. Baiklah, selanjutnya Bapak akan membagi kalian menjadi dua kelompok. Ini kelompok A dan ini kelompok B ya. Bapak sebelumnya sudah memberikan kalian sebuah kertas, satu kelompok, satu kertas. Boleh Bapak lihat? Kalian nampak kan? Ya. Itu kertas itu kalian dari tiap-tiap kelompok kalian harus membuat satu pertanyaan mengenai materi yang telah Bapak jelaskan tadi. Bapak mau menjelaskan tentang siapa mereka, serta sifat-sifatnya, dan di antara dua materi tersebut ada yang kalian kurang pahami, buat pertanyaannya di situ. Nanti biar dijawab. Serahkan menulis. Sudah selesai? Baiklah. Di sini Bapak
bertukar pertanyaan tersebut. Kasih pertanyaannya itu ke kelompok sebelahnya. Kelompok A mendapat pertanyaan dari kelompok B, sebaliknya kelompok B mendapat pertanyaan dari kelompok A. Untuk kelompok A, silakan baca pertanyaan kelompok B secara keras. Kenapa mereka tidak makan dan minum? Kenapa mereka tidak makan dan minum? Karena mereka tidak memiliki nafsu atau keinginan makan dan minum. Bagus. Kasih A plus. Untuk kelompok yang B, apa pertanyaannya? Bacakan. Apa perbedaan malaikat dan manusia? Oh, apa perbedaan malaikat? Bagus pertanyaan dari kelompok A ya. Bisa menjawabnya, Ananda? Itu Pak, karena Coba. mereka tidak punya nafsu, sedangkan manusia punya nafsu. Bagus. Itulah salah satunya yang membedakan kita dan manusia. Paling dikenal atau paling umum bahwasanya manusia itu memiliki nafsu, sedangkan malaikat itu memiliki nafsu. Baiklah, mungkin pada pertemuan kali ini sebagai penutup, Bapak akan menyimpulkan materi pada pertemuan kali ini. Saya memberikan evaluasi terhadap kalian mengenai penjabaran materi ini. Jadi dapat kita pahami bahwasanya malaikat itu adalah makhluk ciptaan Allah yang diciptakan dari cahaya atau nur Allah. Kemudian malaikat itu adalah makhluk yang sangat patuh, tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah. Dan malaikat itu harus dipercaya. Kita sebagai umat muslim harus meyakini bahwasanya malaikat itu ada. Karena sebagai seorang muslim itu merupakan rukun iman yang harus diyakini dan dipercayai bahwasanya malaikat Allah itu ada. Mungkin di sini pada pembahasan kali ini Bapak berharap di antara kalian sudah ada yang mengenal siapa malaikat itu. Pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang nama malaikat dan beserta tugasnya. Tentunya anak-anak Anda sekalian perlu mengenal lebih jauh apa saja tugas-tugas malaikat yang wajib kita ketahui. Itu ada 10. Dan pada pertemuan yang kedua nanti, Bapak harap kalian sudah mau mencari sekaligus menghafal nama beserta tugas malaikat tersebut. Baiklah, akhir kalam di sini Bapak berharap dan sekarang mendoakan supaya mudah ilmu yang pada pertemuan kali ini Bapak sampaikan itu bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.